لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak rahmatnya kepada kita semua, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh di Masjid Darul Ihsan yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari kami berangkat menuju suatu tempat peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami berangkat menuju Naz. Di tengah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya berhenti untuk istirahat sebentar. Kami dan semua pasukan turun dari unta masing-masing. Kami langsung mencari tempat yang teduh untuk beristirahat. Unta-unta kami ikat di pohon dan kami letakkan pedang kami letakkan di ranting-ranting pohon. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula melakukan demikian pula. Beliau ikat untanya dan beliau gantungkan pedang beliau di ranting pohon dekat beliau karena payah dalam perjalanan, sehingga kami semua tertidur pulas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat amat lelah sehingga beliau pun tertidur di bawah pohon dekat beliau. Tiba-tiba selagi beliau tidur, datanglah salah seorang lelaki yang kekar dan gagah menghampiri beliau yang sedang tidur. Aku bertanya dalam hati, kata Jabir radhiyallahu anhu, siapa orang yang berani-beraninya mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Ternyata ia adalah seorang musuh yang sengaja diutus oleh pasukan kafir Mekah untuk membuntuti pasukan kami guna membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu mengambil pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengacungkan ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berteriak lantang, "Ya Muhammad, takhafuni." Di dalam genggaman tanganku ini adalah pedangmu, hai Muhammad. Apakah kamu tidak takut kepadaku? Qala la. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, aku tidak takut. Dengan perasaan jengkel, orang itu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman yamna'uka minnai?"
Siapakah orang yang dapat menolongmu dari pedangku sekarang ini? Siapakah yang dapat melarangku untuk membunuhmu sekarang ini? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Allah lah yang dapat mencegahmu. Mendengarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tegas, orang tadi bertambah beringas dan gemas. Sebab ia mempunyai perkiraan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tercurah kepada dirinya. Artinya bahwa yang dapat mencegahmu itu adalah kamu. Demikian yang diharapkan orang itu. Selanjutnya ia berkata lagi, man yamna'uka minnai? Siapakah orang yang dapat menolongmu dari pedangku sekarang ini, hai Muhammad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, qala Allah. Allah lah yang dapat menolongku. Demikianlah hingga 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat Allah, dan terlepaslah pedang yang dalam genggamannya, genggam tangannya itu. Maka diambillah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berbalik tanya kepada orang tadi, man yamna'uka minnai? Sekarang aku balik tanya, siapakah yang dapat menolongmu dari pedangku sekarang ini? Jawab orang itu dengan penuh minta dikasihani, qala kun khairu akhidin. Jadilah orang yang sebaik-baik mengambil keputusan. Dengan kata lain, seolah-olah orang itu berkata, aku serahkan kepadamu sebagaimana keputusanmu, hanya aku minta ambillah keputusan yang baik sebaik-baik bagiku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa inna Rasulullah." Bersaksilah kamu bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku Muhammad adalah Rasulullah. Maka orang itu menjawab, la walakinna u'adiuka an la uqatiluka wala akuna ma'a qawmi yuqatiluka. Tidak, aku tidak akan bersyahadat, akan tetapi aku berjanji kepadamu bahwa selama hidup aku tidak akan memerangimu lagi, dan aku tidak akan ikut orang-orang yang memerangimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, maka Rasulullah SAW melepaskan orang itu dan mempersilahkan ia kembali pulang mendatangi kaumnya. Demikianlah sikap Nabi kita dalam mempertahankan akidah. Oleh karena itu, marilah kita pertebal iman dan takwa kita kepada Allah. Jadikanlah di dalam bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau tunjuki kami kepada jalan yang Engkau ridhoi, dan karuniakanlah kami kepada rahmat dan dari sisi-Mu. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.